Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uda amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah perjalanan perjuangan kita Ramadan ini sudah memasuki hari yang ke berapa ini? 6 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini Sabtu, Ahad. Dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan bagaimana penyesalan yang bersifat abadi akibat karena tidak memiliki ilmu. Nah, itu. Jadi ilmu itu penting. Ilmu itu utamanya yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Rasulullah, taraktu fiikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dalam kehidupan dunia ini dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dua perkara itu yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup dalam hidup ini akan merasakan penyesalan yang bersifat abadi. Sehubungan dengan moto itu, saya akan membuat kisah. Ada kisah dari seorang ulama yang mengisahkan pada sebuah keluarga yang akan ditinggalkan oleh sesepuh mereka yang berpesan, sepeninggalku nanti kalian akan melakukan perjalanan hidup bersama kalian, tapi kalian nanti akan bertemu dengan seorang yang soleh, orang yang alim, yang jika kalian menghadapi persoalan yang mungkin kalian kurang mengerti, kurang tahu, kalian bisa bertanya orang yang soleh itu. Terjadilah dalam perjalanan selanjutnya, bertemulah keluarga besar itu dalam perjalanan mencari arah kemana. Lalu ditunjukkan oleh orang yang alim, arah yang harus kamu tuju hanya satu arah. Tiada arah lain yang bisa menyelamatkan kalian. Di mana arah itu nanti kalian akan melewati sebuah terowongan yang gelap gulita, yang nanti akan bertemu dengan saya setelah kalian lepas dari terowongan itu. Di dalam terowongan kegelapan itu banyak kerikil-kerikil. Nah, ada beberapa juga banyak sampah, kayu, itu. Ada airnya juga. Sebetulnya dikatakan berat, ya berat, ringan bagi ya ringan. Tapi bagi orang yang berilmu, perjalanan itu biasa sesuai dengan yang disampaikan oleh orang yang alim itu. Sampailah mereka di terowongan yang gelap gulita itu. Dia menginjak, melewati, menjempar batu-batu kerikil itu. Tapi banyak mereka yang tertarik dengan
benda-benda yang lain yang menurut pikiran mereka itu lebih bagus, lebih baik, bahkan lebih harum, lebih menarik daripada kerikil. Sehingga sebagian mereka ada yang mengambil kerikil lalu dibuang lagi. Untuk apa kerikil? Tapi ada juga yang mengambil satu, dua, sekedar untuk mengambil aja. Tapi ada juga yang mengambil agak banyak. Tapi ada juga banyak orang-orang keluarga mereka yang tidak mengambil sama sekali kerikil-kerikil itu. Ada yang kemudian karena pesan orang yang soleh itu suruh mengambil kerikil-kerikil itu sebesar yang bisa kamu bawa, patuh mengikuti anjurannya. Ambillah kerikil itu satu tangan kanan. Ada yang mengambil dengan tangan kanan kiri. Ada yang mengambil satu tangan kanan dengan memenuhi satu saku penuh dengan kerikil. Padahal sakunya ada 4, penuh saku, satu saku penuh. Ada yang lebih dari satu saku. Setelah sampai melewati terowongan yang gelap gulita, padahal setiap langkah ke depan tidak bisa mundur lagi, tidak bisa kembali lagi, tidak bisa mengulangi lagi. Itu. Setelah sampai melewati terowongan, bertemulah orang alim tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat kalian sampai di terowongan. Lalu apa yang kalian bawa? Enggak bawa apa-apa. Ada yang bawa 1-2 kerikil. Ada yang bawa satu tangan kanan penuh dengan kerikil. Ada yang dipenuhi sakunya, satu saku penuh dengan kerikil. Jarang mereka yang memenuhi seluruh saku-sakunya. Apa yang mungkin mereka bisa bawa? Apa yang terjadi? Ternyata kerikil-kerikil yang mereka lewati itu adalah emas murni. Emas murni. Sebuah penyesalan yang tidak mungkin bisa terulang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu kita bersaudara dunia akhirat. Sholat berjamaah yang kita lakukan, amalan-amalan sunnah, seluruh amalan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya itu adalah melebihi indahnya kerikil-kerikil itu tadi. Sholat berjamaah yang kita lakukan setiap waktu, apa susahnya sholat berjamaah setiap waktu? Itu lebih murni, lebih indah, lebih mulia daripada kerikil-kerikil emas itu tadi. Kita melewati hanya 1 kali lewat, tidak bisa mundur lagi. Kenapa aku kemarin tidak sholat subuh? Kenapa saya kok absen tidak sholat subuh? Langkah-langkah ke masjid 5 waktu yang kita lakukan itu indah dan mulianya tidak bisa kita ungkap. Semakin kita ungkap keindahan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, semakin tidak bisa kita ungkap keindahan kemuliaannya bagaikan lautan. Semakin kita seberangi lautan sholat 5 waktu di masjid berjamaah,
semakin nampak keluasan lautan ilmu, barokah kemanfaatan, pahala sholat 5 waktu. Contoh saja ini, contoh sedikit aja. Kata Rasulullah, man shalla al-isya'a jama'atan, man shalla subha jama'atan, faka'annama shalla al-laila kullahu. Barang siapa yang sholat 5 waktu, barang siapa yang sholat berangkat di waktu pagi, subuh untuk sholat subuh, maka sholat subuh berjamaah di masjid itu nilainya ka'annama shallal laila kullahu, sebesar orang yang sholat semalam suntuh. Shallal laila kullahu, suntuh, semalam suntuh. Wa man shallal isya'a jama'atan faka'annama shalla nisful lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka nilainya sama dengan orang yang sholat separuh malam. Malam dalam Islam itu dihitung dari sejak terbitnya, terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Taruh dari jam 6 sampai jam 4 pagi subuh, itu sama dengan 10 jam. Dan sholat separuh malam berarti 5 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit kali 10 sama dengan 600. Tapi kalau sholat subuh sendirian di rumah, paling-paling 5 menit, itu paling banyak. Coba bayangkan 600 kali 1 minggu, kali 1 bulan, kali 1 tahun. Allahu Akbar. Bandingkan dengan orang yang sholat sendirian, 5 menit kali 1 minggu, kali 1 bulan, kali 1 tahun, tidak berbanding. Itu 1 sholat saja. Juga amalan yang lain, amal-amal sholat yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang amalan itu lebih baik dari kalian beramal emas perak, bahkan lebih baik dari kalian maju ke medan perang. Apa itu ya Rasul? Zikrullah, zikir kepada Allah. Yang menjadi masalah, zikir itu apa? Zikir dalam arti bahasa yaitu menyebut kalimat, membaca kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu seperti subhanallah, itu alhamdulillah, termasuk bacaan ayat-ayat Al-Quran, itu zikir. Tapi konkretnya bagaimana? Banyak saya ditanya oleh para jamaah dalam perjalanan ini, seringkali dipapak di depan masjid baru turun, seringkali juga ditelepon, zikir itu bagaimana Ustaz caranya? Bapak Ibu para jamaah, Allah tidak mempersulit hambanya untuk beramal, berbuat kebaikan. Allah membuat surga, ingin supaya surga itu ditempati oleh hamba-hamba yang dicintainya, bukan kosong. Rasulullah antara juga ini ada nomor 1 itu di halaman buku kecil. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni ikhlas dari hatinya, Allah haramkan neraka baginya. Di hadis yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, nur surgalah tempatnya.
Bahkan kata Nabi, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang mampu mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai di detik akhir hayatnya, surgalah tempatnya. Apa susahnya baca la ilaha illallah? Bagi yang kedua, apa susah kalian? Namanya itu kata Rasulullah, apa susah kalian setiap hari beramal soleh, beramal kebaikan, 1000 kebaikan? Apa susah kalian? Tentu di para hati para sahabat saat itu, ya susah lah, gimana setiap hari 10 kebaikan. Sebelum mereka bertanya, Rasul menjelaskan, kalau kalian baca subhanallah 2 kalimat, itu Allah nilai karena kemurahan Allah dengan pahala 10 kebaikan. Kalau kalian membaca subhanallah 10 kali, itu berarti kalian sudah membaca 10 kali 10. Sudah berapa itu? Kalau membaca kalimat subhanallah 100 kali, baca subhanallah 100 kali itu, maaf saja kalau yang punya tasbih, dengan tenang, dengan khusyuk, cukup 1,5 menit. 1,5 menit subhanallah, 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 1,5 menit. Nah, dari waktu 1,5 menit itu bisa berhasil beramal kebaikan 1000 kebaikan. Apalagi kalau sampai membaca 200, 300, 500 dengan khusyuk dan ikhlas. Hadis sahih. Apalagi kalau ditambah 1 kalimat lagi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, lebih bagus lagi. Apalagi kalau ditambah dengan 1 kalimat lagi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ada 2 kalimat yang mudah diucapkan, khafifatani, tapi tsaqilatani 'alal mizan. Waktu nanti ditimbang 2 kalimat itu pada yaumul hisab, di pada mahsyar, di hadapan Allah, 2 kalimat itu sangat berat sekali. Itu beratnya, lebih berat daripada besi. Besi itu suatu logam, sebuah logam yang sangat berat timbangannya daripada logam-logam yang lain. Habibatani lar-Rahman, dan 2 kalimat itu amat sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu ya Rasul? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah. Nah, ingat, ibadah itu di hati, lisan dan hati, insight masuk di hati. Apa saja seperti bacaan ruku, sujud, semua, bukan hanya di bibir, hati, subhanallah, subhanallah. Apalagi kalau kalimat subhanallah bihamdi dibaca lebih dari 100. Ini diterangkan di buku kecil ini. Ini sengaja, ini adalah muqaddimah dari zikir dan doa yang saya tulis sebanyak 550 halaman sekitar itu, untuk memudahkan dipakai oleh masyarakat. Ini nanti saya tinggalkan 3 ini untuk sekedar diketahui bagi iram yang ingin tahu itu betul-betul dari Rasulullah. Di masjid ini bisa dipakai, dilihat. Apalagi kalau ditambah 1 kalimat lagi, subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi, kalimat itu luar biasa. Ibu Maimunah, istri Rasulullah, seusai salat subuh masih tetap saja duduk di musola beliau.
Pagi itu Nabi kemudian keluar urusan masyarakat. Waktu duha beliau kembali pulang. Istri beliau Maimunah masih tetap duduk bersimpuh berzikir. Nabi bertanya, Zaid, tadi pagi kamu duduk di sini? Ya Rasul. Lu kan sudah saya beritahu. Ada 4 kalimat yang jika kamu baca 3 kali saja, itu lebih baik pahalanya daripada zikir yang kamu baca sejak tadi pagi. Zikir itu yaitu kalimat subhanallah bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, amjada kalimati. Ada di sini. Apalagi kalau ditambah menjadi 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Dan kalimat itu oleh Rasulullah disebut al-baqiyatus shalihat, simpanan yang baik, tabungan yang baik, investasi yang baik. Bahkan kata Nabi, kalau aku sudah membaca kalimat itu, lebih aku cintai dari seluruh kekayaan yang ada di bumi ini. Apa itu kekayaan yang ada di bumi? Tambang yang masih ada menggunung di dalam bumi, tambang yang sudah diambil, dimanfaatkan oleh manusia, yang beredar di permukaan bumi, di toko-toko emas, termasuk supermarket di dunia, bank-bank di dunia. Itu kalau dikumpulkan seluruhnya kekayaan itu, maka itu lebih Nabi cintai kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu ada tasbihnya subhanallah, kalimat itu ada tahmidnya alhamdulillah, kalimat itu ada tahlilnya la ilaha illallah, kalimat itu ada takbirnya Allahu akbar. Itu kalau diterangkan 4 kalimat itu bisa sampai pada 1 SKS sendiri. Keindahan, kemuliaan, kedalaman, dan keluasannya. Karena itu pada saat di dalam kitab Akhbaru Mekah, berita Mekah, di sana ditulis berita bahwa pada saat Nabi Adam sampai di Ka'bah, waktu itu Ka'bah masih berupa gundukan. Formalisasi pembangunan Ka'bah baru pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para malaikat sedang bertawaf. Nabi Adam bertanya, kalian membaca apa? Kami semuanya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah juga pernah bercerita, sewaktu aku turun dari Mi'raj, aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, balligh Muhammad salami ila ummatik, sampaikan salamku Muhammad kepada umatmu, bahwa di surga itu ada qi'an, tanah lapang, harum, luas, bagus, subur. Dan beritahu bukan Muhammad, pohonnya hanya 1 pohon di kebun itu, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bagaimana indahnya bentuk kalimat pohon subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tentu amat indah tanaman surga. Tentu membuat hati setiap yang melihat akan berbunga-bunga menatap pohon itu. Oleh karena itu para bapak ibu, para jamaah, usahakan termasuk ilmu-ilmu yang seperti ini menjadi dasar untuk berusaha dengan kata dalam diri kita, dengan di hadapan Allah, ya Allah, aku akan berusaha dalam hidupku yang singkat ini menjadi pemilik yang terbanyak pohon yang ada di kebun surga itu. Aku
aku akan berusaha ya Allah untuk menjadi di antara pemilik yang terbanyak di pohon, di kebun surga itu, yaitu memperbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi dengan kalimat yang sudah kita baca di dalam zikir, semuanya kita baca dalam zikir karena perlu penekanan itu perlu adanya ilmu. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu adalah lebih indah dari, lebih mulia daripada kerikil-kerikil emas murni yang seperti tadi. Kenapa kita abaikan? Itu menang orang itu, kata Allah, bersumpah la uqsimu binafsil apa? Binafsil lawamah. Bersumpah dengan jiwa lawamah yang amat sangat mencela, saking penyesalannya. Lawamah, laumun ikut wazan mubalaghah, lawamah, amat sangat mencela. Yang buruk mencela keburukannya, kemana apa aku lakukan. Yang baik mencela kenapa aku kok hanya ini yang aku lakukan. Yang enggak bawa kerikil sama sekali, kenapa aku enggak bawa. Yang bawa 1-2 menyesal, yang membawa 1 saku menyesal juga. Kenapa saku yang ketiga, kedua, ketiga enggak saya penuhi. Suatu penyesalan saat jika ruh sudah keluar dari sisi kita, penyesalan yang tidak ada artinya. Apalagi dengan membaca Al-Quran. Quran juga bisa zikir dengan Al-Quran, murojaah Al-Quran. Allah nilai bukan per ayat. Allah nilai kemuliaan membaca Al-Quran per huruf. Coba, kurang apa? Tawaran dari Allah yang luar biasa kepada kita. Kita biarkan begitu saja. Hanya mengumpulkan kayu-kayu sampah itu. Bau harum, bau enak. Dengan uang semuanya bisa diperoleh, semuanya bisa dicapai. Sampah nanti akan menjadi sampah. Padahal kerikil-kerikil emas yang berkeliwaran di kanan kiri kita. Qiyamul lail, murajaah Al-Quran, rajin ke masjid, banyak berzikir kepada Allah, berusaha berbuat baik kepada tetangga, berusaha baik kepada sesama, berusaha untuk membantu kepada sesama. Karena itu bersumpahlah di hadapan Allah, aku adalah orang yang baik ya Allah. Tanam dalam jiwa kita, hati kita, tidak ada kesempatan keinginan kita berlaku berbuat untuk yang tidak baik. Karena itu kata Rasulullah, ditanya kepada seorang sahabat, ya Rasul, semuanya sudah aku lakukan ya Rasul, apalagi yang harus aku lakukan? Apa kata Nabi? Lesanmu usahakan selalu basah dengan zikir kepada Allah. Coba. Itu waktu kita contoh kontrol ke rumah sakit, mau periksa di rumah sakit, menunggu antrian. Saat menunggu itu apa yang kita lakukan? Kosong. Bukankah itu sia-sia waktu? Perjalanan menuju ke Surabaya, apa yang kita lakukan dalam perjalanan menuju ke kantor di Malang ke Malang? Apa yang kita lakukan? Hanya naik sepeda, melihat kanan kiri aja. Di sepeda, di mobil. Apa yang kita lakukan? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Hidup seutuhnya itu ibadah. Oleh karena seluruh rangkaian kehidupan kita dalam pekerjaan dan perbuatan, niatlah demi kata Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat nama kita, keinginan kita dari niat kita dengan catatan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.